Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dan selamat malam juga kepada ibu dosen kita, yaitu Ibu Lili Nesya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Lili Nesya, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yang membahas tentang hukuman, imbalan, dan disiplin. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Bambang Edi Nurholik, Rinian Riani, Salsabila Harahap, Sri Dewi Handayani, dan Zuhri Ramika. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Salsabila Harahap. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Harahap. Saya akan membawakan materi tentang imbalan. 1. Pengertian imbalan. Imbalan atau kompensasi merupakan suatu faktor yang penting dalam mempengaruhi orang-orang bekerja di dalam suatu organisasi. Imbalan atau kompensasi kerja adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi kerja merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi dan muncul dari pekerjaan mereka, dan mempunyai dua komponen, yaitu ada pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan ada pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan. Yang kedua, tujuan pemberian imbalan. 1. Mendapatkan personalia yang berkualitas. Apabila program imbalan ditetapkan dengan baik dan adil, maka kualitas para pekerja dapat bertambah dikarenakan kebutuhan hidup yang akan semakin terpenuhi. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada sekarang. Sebuah program imbalan jika didasari prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena kepuasan karyawan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, terjaminnya keadilan. Dengan adanya imbalan, maka setiap karyawan yang melakukan suatu pekerjaan dapat menerima imbalan sesuai dengan apa yang telah ia capai, sehingga terjadinya keadilan di dalam memberikan apresiasi kepada karyawan. Yang keempat, menghargai perilaku yang telah dilakukan. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, jika melebihi dari kapasitas semestinya dari pekerjaan yang seharusnya ia lakukan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang telah ia lakukan, ataupun apresiasi ataupun prestasi yang telah ia capai. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Dengan adanya imbalan, para karyawan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, maupun lainnya, sehingga dapat memenuhi biaya-biaya kebutuhan hidupnya. Yang keenam, terpenuhinya peraturan-peraturan pemerintah tentang imbalan. Dengan memberikan imbalan atau kompensasi kepada karyawan, maka perusahaan tersebut telah memenuhi peraturan pemerintah tentang imbalan. Yang ketiga, bentuk-bentuk kompensasi atau imbalan dalam perusahaan. Yang pertama, upah atau gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama waktu bekerja, maka semakin besar pula upah yang didapat. Upah merupakan basis pembayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji atau salary umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas penjualan atau keuntungan-keuntungan perusahaan. Yang ketiga, tunjangan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas yang diberikan perusahaan juga bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Hal ini tergantung kesanggupan perusahaan dalam memberikan fasilitas bagi para karyawannya. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi atau imbalan. Yang pertama, permintaan dan penawaran.
Dalam prakteknya, hukum permintaan dan penawaran menghasilkan upah yang ada. Apabila ada sesuatu yang mengakibatkan peningkatan permintaan pengusaha terhadap karyawan, maka akan terjadi kecenderungan peningkatan kompensasi dan sebaliknya. Yang kedua, serikat-serikat buruh. Lemah atau kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan organisasi karyawan tersebut untuk menggunakan kekuatan pengaruh mereka pada penentuan tingkat kompensasi atau imbalan. Semakin kuat kekuatan serikat berarti semakin kuat posisi perundingan karyawan dalam menetapkan tingkat upah mereka atau imbalan. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Jika perusahaan makmur dan mampu membayar, maka akan kecenderungan untuk menawarkan harga yang lebih tinggi pada tenaga kerja secara keseluruhan dalam memberikan imbalan atau kompensasi. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah menetapkan undang-undang standar perburuhan yang menentukan gaji minimum dari hasil kerja standar untuk semua perusahaan. Nama saya Rini Andriani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukuman. Yang pertama, pengertian hukuman. Hukuman berasal dari bahasa Inggris, yaitu punishment, yang berarti hukuman atau siksaan. Di sini terdapat perbedaan pengertian dari masing-masing ahli. Yang pertama, menurut M. Ngalim Purwanto, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang yang sudah mengalami suatu pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan. Yang kedua, menurut Amirdian Indrakusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada individu secara sadar dan disengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dan dengan adanya nestapa itu, individu akan menjadi sadar akan perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, menurut Ahmadi dan Ubianti, hukuman adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa atau hukuman kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian kepada orang itu. Dan hukuman memberikan bentuk dorongan yang negatif. Tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak, bisa menjadi saranan untuk berinovasi. Yang kedua, tujuan hukuman. Di sini tujuan hukuman terbagi menjadi 4. Tujuan hukuman diasumsikan untuk mengurangi terjadinya perilaku yang menjadi sebab dihukum. Tetapi kalau cukup keras dan diterapkan melebihi rentang waktu tertentu, hal ini juga akan menimbulnya perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, beberapa mengasumsikan bahwa penggunaan hukuman akan menghasilkan akibat lain yang tidak diinginkan, seperti kekhawatiran dan agresivitas. Mereka yang dihukum mungkin mencoba lari atau menghindar, seperti kayak membolos keluar, atau kalau misalnya di penjara mereka bisa kabur, atau menunjukkan sikap permusuhan seperti sabotase terhadap manajemen. Yang ketiga, akibat hukuman yang hanya bersifat sementara akan hilang bila ancaman dihilangkan. Jadi ancaman hukuman harus selalu ada atau digunakan. Kayak misalnya di peraturan harus diterapkan peraturan dalam setiap organisasi atau perusahaan yang kita tempat kita bernaung gitu misalnya. Yang keempat, hukuman dapat menghasilkan respon negatif dari rekan kerja atau dari orang yang dihukum. Yang ketiga, jenis-jenis hukuman. Di sini terdapat 3 jenis hukuman yang biasa diberikan oleh manajer kepada karyawan yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Yang pertama, hukuman ringan. Di sini hukuman ringan itu berupa teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, seperti kayak teguran tertulis atau pernyataan atau berupa pernyataan tidak tertulis gitu. Yang kedua, hukuman sedang.
Hukuman sedang merupakan kayak penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah direncanakan, sebagaimana karyawan lainnya gitu. Penurunan gaji yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Misalnya dia sering dipromosiin karena dia bekerja baik di bidangnya, atau dia akan periode selanjutnya akan dinaikkan pangkatnya karena dia berkelakuan baik atau pekerjaan selama dia di situ baik, tapi gara-gara dia melakukan kesalahan jadi dia mendapatkan hukuman. Hukuman itu masih tergolong sedang. Yang ketiga, hukuman berat. Hukuman berat itu kayak penurunan pangkat. Misalnya dia di perusahaan itu memiliki pangkat yang sangat penting, kayak misalnya dia berada di manajer keuangan gitu kan. Ketika dia menyalahgunakan pangkatnya tersebut atau dia melakukan kesalahan, maka dia akan mengalami penurunan pangkat atau digantikan dengan orang lain gitu. Kalau untuk karyawan, hukuman berat ini kayak pemutusan hubungan kerja yang ada di perusahaan tersebut gitu. Yang keempat, indikator hukuman. Jadi di sini ada 4 indikator hukuman. Yang pertama, usaha tersebut minimalisir kesalahan yang terjadi dalam bekerja, kayak merupakan suatu yang harus dihindari oleh setiap karyawan. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, karyawan harus bisa meminimalisir kesalahan yang dibuat dalam bekerja. Karena jika karyawan tersebut terus-menerus melakukan kesalahan yang di perusahaan tersebut, akan memberikan hukuman. Yang kedua, adanya hukuman yang lebih berat bila kesalahan yang sama dilakukan. Hukuman yang diberikan manajer semata-mata akan membuat karyawan jerah melakukan kesalahan tersebut. Akan tetapi, jika karyawan tersebut melakukan kesalahan yang sama, maka manajer akan memberikan hukuman yang lebih berat untuk meningkatkan kepatuhan dan efek jerah terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, hukuman diberikan dengan adanya penjelasan seorang karyawan yang perlu menanyakan kejelasan kepada manajernya. Hukuman apa yang didapat jika karyawan tersebut melakukan kesalahan ringan, dan hukuman apa aja yang didapatkan jika karyawan melakukan kesalahan yang sangat berat. Yang keempat, hukuman segera diberikan setelah bukti adanya penyimpangan. Dengan adanya pengawasan kepada karyawan, atasan bisa memantau para karyawannya yang bekerja pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut jika karyawan tersebut melakukan atau terbukti melakukan kesalahan tersebut, maka atasan langsung memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan tersebut. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah disiplin. Yang pertama, pengertian disiplin. Disiplin yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Adanya disiplin dalam suatu perusahaan akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis disiplin. Menurut Mukizar, terdapat 2 jenis disiplin. Yang pertama, self-imposed discipline, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Maksudnya, disiplin yang berasal dari diri seseorang, yang ada pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan dari dirinya sendiri. Artinya, suatu keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kelompok.
Yang kedua ada command discipline, yaitu disiplin yang diperintahkan. Maksudnya adalah disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan untuk memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan yang dinyatakan melalui kebiasaan, peraturan-peraturan tertentu. Menurut Handoko, terdapat 4 bentuk disiplin, yaitu disiplin preventif, disiplin korektif, aturan kompor panas, dan disiplin progresif. Oke, selanjutnya yang ketiga, aspek dan indikator disiplin. Di sini saya ambil menurut Robbins terdapat 3 aspek disiplin, yaitu yang pertama disiplin waktu. Disiplin waktu di sini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan pada jam kerja. Selanjutnya disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menurut Sutrisno, di sini terdapat 4 indikator disiplin. Yang pertama, taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, dan taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Oke, kita lanjut masuk ke faktor yang mempengaruhi disiplin. Di sini saya ambil menurut Hasibuan, yaitu terdapat 7 faktor yang mempengaruhi disiplin. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pemimpin jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya akan baik jika dia tidak mampu mencontohkan perilaku disiplin yang baik kepada bawahannya. Selanjutnya, balas jasa. Balas jasa yaitu gaji dan kesejahteraan. Ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Selanjutnya, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Jadi, dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Yang kelima ada waskat. Waskat ini pengawasan melekat, yaitu tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Jika waskat dijalankan dengan efektif, maka karyawan akan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasan. Yang keenam ada ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. Yang terakhir ada sanksi. Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Oke, terima kasih. Oke, itu saja pemaparan dari presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan, saya sebagai moderator ingin meminta maaf mewakili teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan melalui WA. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.